LSM interupsi Toli-Toli gelar aksi damai, ungkap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan PT Timber Bangun Persada. Toli-Toli, suasana di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Kamis, 24 September 2025, mendadak dipenuhi teriakan aspirasi puluhan massa LSM interupsi Toli-Toli. Sekitar pukul 10.35 WITA, sebanyak 25 orang yang tergabung dalam LSM ini menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jalan Muhammad Bantilan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, menuntut keadilan bagi pekerja yang diduga menjadi korban pelanggaran ketenagakerjaan oleh PT Timber Bangun Persada. Dipimpin oleh Rusdi Jamal alias Bolong Ketua DPD LSM Interupsi, sebagai koordinator lapangan, massa bergerak dari Sekretariat LSM Interupsi di Jalan Magamu menuju kantor DPRD Toli-Toli dengan konva kendaraan roda 2 dan roda 4 serta membawa sound system sebagai alat pengeras suara. Rombongan menempuh rute Jalan Magamu, Jalan Veteran, Jalan Sultan Hasanuddin, hingga tiba di Jalan Muhammad Bantilan dengan pengawalan aparat kepolisian. Dalam orasinya, Rusdi Jamal alias Bolong, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas praktik ketidakadilan yang dialami para pekerja PT Timber Bangun Persada. Perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu itu dituding melakukan berbagai pelanggaran serius Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa pelanggaran yang diungkap diantaranya pemberian upah di bawah standar upah minimum kabupaten, UMK, tidak memberikan slip gaji kepada karyawan, hingga memberhentikan pekerja tanpa surat peringatan, SP, dan tanpa pesangon. Bolong juga menyoroti dugaan praktik pemaksaan karyawan untuk melepas barang jualan yang sudah kedaluarsa, manipulasi laporan keuangan perusahaan, dan tidak adanya jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan bagi para pekerja. Ia menegaskan, semua praktik ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 8 Tahun 2023, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara minimal 1 tahun hingga 4 tahun, serta denda mulai Rp100 juta hingga Rp400 juta. Sementara itu, perusahaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan bisa dikenai pidana penjara hingga 8 tahun atau denda Rp1 miliar, tegas Rusdi Jamal alias Bolong di hadapan peserta aksi. Sekitar pukul 11.15 WITA, perwakilan massa kemudian diterima oleh Sekretaris Dewan, Sekwan, DPRD Toli-Toli, Anjas Mara, untuk menggelar rapat dengar pendapat, RDP, di ruang Suatli Pakat. Rapat dimulai pukul 11.45 WITA dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua DPRD Toli-Toli Risman S.E. MM. Asisteni Pemerintahan dan Kesra Muhammad Zikron Lamaming, Kabah Hukum Sekretariat Daerah Mulyadi SHMH, Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Bol Toli-Toli Darwis Waib, serta anggota DPRD seperti Andika Putra SPDI, Saleh Kani, hingga beberapa anggota dewan lainnya. Pihak kepolisian juga terlihat hadir memantau jalannya pertemuan. Dalam rapat, Rusdi Jamal alias Bolong, kembali menegaskan tuntutan utama LSM Interupsi, yakni mendesak DPRD dan pemerintah daerah agar segera memeriksa Direktur PT Timber Bangun Persada yang disebut bernama Joni, karena diduga memperkerjakan sekitar 40 orang tenaga kerja tanpa asuransi ketenagakerjaan, memberikan gaji tidak sesuai UMK, tidak menyediakan slip gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang sah. Kami mendesak agar DPRD dan pemerintah daerah memeriksa manajemen perusahaan ini. Jika terbukti, perusahaan tersebut tidak layak lagi beroperasi di Toli-Toli, ujar Rusdi dalam penyampaiannya di ruang rapat. Pengawas Ketenagakerjaan, Darwis Waib SH, dalam keterangannya menyebut bahwa pihaknya telah menjalankan tugas pengawasan sesuai prosedur operasional standar, SOP. Teguran akan diberikan kepada perusahaan yang terbukti melanggar, dan jika teguran diabaikan, sanksi administratif maupun pidana bisa diterapkan. Anggota DPRD Toli-Toli, Andika Putra, menegaskan bahwa Dewan akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita akan menindak tegas bahkan bila perlu membekukan izin usahanya, ujarnya. Namun, pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat karena berada di luar kota. Wakil Ketua DPRD Risman S.E. ME menyampaikan bahwa manajemen PT Timber Bangun Persada telah dihubungi melalui telepon dan menyatakan kesediaannya hadir dalam pertemuan lanjutan pada Senin, 13 Oktober 2025 pukul 9 WITA. Rapat pun diskorsing hingga tanggal tersebut. Sekitar pukul 14.30 WITA, aksi yang berlangsung sejak pagi berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah memastikan bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan. Publik ini menanti langkah tegas DPRD dan pemerintah daerah dalam menindak perusahaan yang diduga melanggar hak-hak pekerja ini. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan. Kepala Perwakilan Wilayah Media Titahnews.com,
Sulteng. Syamsu Alam.